Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Happy bisa hadir di Syariah Economic Banking Institute SEBI. Mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kawan-kawan sekalian saya akan berbicara tentang 5 skill. Berapa skill? Iya, 5 skill. 5 skill yang harus Anda miliki untuk menjadi seorang entrepreneur di kemudian hari. Ya. Jadi 5 skill yang harus Anda miliki sebelum Anda menjadi entrepreneur itu apa aja. Kenapa ini saya sangat senang berbagi ini di depan sekitar 1000 anak SEBI. Oh, enggak bercanda ya. Sekitar 150-an kawan-kawan SEBI yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan dong semangatnya ya. Ya. Udah berasa dibuka 4 mata nih saya ya. Jadi karena apa? Karena gini. Kedewasaan itu dia terbangun bertahap. Ya, jadi hak kedewasaan kita itu dibangun bertahap. Contoh, waktu kita lagi waktu SD, anggap aja begitu ya, 0 sampai 10 tahun, itu kedewasaan kita 0% lah. Kurang lebih begitu, karena hampir semua keputusan diambil sama bapak mama kita, ya kan? Mulai dari baju, mulai dari apa, kita cuma bisa ngomong sedikit, lalu kemudian bapak mama kita memutuskan, ya. Ma benten nggak bagus, yang bagus Superman. Itu menyerah anak kecil. Kalau kata mamanya Superman, ya sudah. Nah itu kedewasaan kita pelan-pelan di SD, mulai 100% diambil. Kemudian keputusan ya, pengambilan keputusan begitu sudah masuk di SMP, begitu sudah masuk di SMA, kita mulai berbagi nih. Bapak mama kita 75%, kita kemudian ngambil kira-kira 25%. Kita mulai punya hak keputusan. Dek, kamu ikut Dek Arisa, Dek, enggak, mama aja lah. Oke? Udah ikut aja temenin papa. Enggak lah, anak kecil aja, udah mama aja sendiri. Pengen di rumah. Ya udahlah, adek kalau mau di rumah aja. Ada yang ngerasain begitu? Saat remaja kita mulai bisa decide something. Dek, kamu baju apa? Mau baju yang ini aja. Mama kita udah relatif menyerahkan pilihan-pilihan atas kita. Begitu sudah kita kuliah, kita berapa? 50-50. Buktinya sekarang Anda anak kos-kosan. Ya. Kalau Anda anak kos-kosan, sebetulnya Anda sanggup memutuskan mau pulang jam berapa aja. Kalau kos-kosan Anda nggak ada jam malam. Kan begitu kan? Kalau saya dulu kampus di TB, mau saya pulang ke situ tuh jam 12, jam 1, jam 2, itu suka-suka saya. Karena itu setengah keputusan kehidupan mulai saya ambil sebagai makhluk dewasa. Tapi beberapa keputusan masih diambil sama orang tua di beberapa hal, itu 50-50. Hingga akhirnya kita 100%. Hingga akhirnya kita berapa? 100%. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita pola begini? Karena memang ada yang namanya masa bersiap. Masa apa? Masa bersiap. Jadi natural hidup kita terutama di Indonesia, kita diberi masa persiapan cukup panjang. Untuk budaya timur Indonesia, apalagi anak kuliahan, itu dikasih kesempatan dibiayai. Ya, wajar dibiayai sampai lulus kuliah. Kalau orang tuanya nggak bisa biayai, pamannya biayai. Bener nggak budaya timur begitu? Iya kan? Ini kasihan keponakan kan gitu. Mau kuliah segala macam. Nah itu omnya, tantenya, bibinya mikir. Tapi setelah anak itu lulus, wisuda, ya kalau di TB lagu wisuda tuh, nah itu lagunya begitu. Sama ya? Oh sama gitu. Saya nggak pernah wisuda sih. Ya. Cuma waktu itu jadi panitia. Ya. Nah jadi kalau sudah wisuda baru kemudian orang tua menyerahkan 100%. Berapa persen? 100%. Ya udah disuruh cari kesempatan atau disuruh cari kehidupan sendiri itu waktu sudah lulus kuliah. Jadi apa maknanya? Maknanya gini. Kuliah itu teman-teman sekalian seperti Anda di lereng gunung. Seperti Anda apa di lereng gunung. Lebih tepatnya di kaki gunung lah, bukan di lereng. Apa artinya tempat Anda berbekal? Tempat Anda apa? Berbekal. Jadi di atas itu nanti kita mau ngapain aja, semuanya berbekalnya di kaki gunung. Oh dingin, ya udah bawa jaket. Oh di atas nggak ada Alfamart, ya kan? Ya udah bawa makanan, gitu loh. Oh di atas nggak ada sumber air bersih, ya udah bawa air. Kalau ada sumber air bersih, khawatir diare, bawa norit, kan gitu. Oh di atas nanti kita ketemu alang-alang, bawa parang. Oh nanti kita tidur gimana, bawa tenda, bawa bivak, gitu kan.
Oh di atas itu terjal, trekkingnya itu berbatu-batu, ya jangan pakai swallow. Difahami nggak ini? Ya, pakai sepatu gunung, dan sepatu gunungnya jangan beli hari Senin, daki gunung hari Selasa. Morfologi sepatunya itu belum ngikutin kaki kita. Oh Kak Randy kok tahu? Itu kan ilmu Wanadri. Kang Randy Wanadri ya? Bukan, kata temen. Ya, nggak ada tampang naik gunung. Ya. Naik gunung bisa, porternya 8 orang. Nandu. Ya. Kata teman saya begitu, persiapan. Sepatu gunungmu yang kamu mau pakai naik gunung kapan? Kamu harus pakai dulu 2 minggu baru kamu naik gunung gede gitu loh. Pokoknya kamu harus nurut, latihan dulu, ambil nafas segala macam. Wah, pokoknya panjang urusan. Nah, ini namanya fase apa? Bersiap. Jadi bersiap itu ya, jadi rasional kalau kamu tahu perjalanannya nanti kayak apa. Ayo pelan-pelan ya. Bersiap jadi rasional kalau kamu tahu perjalanan nanti seperti apa perjalanannya. Kalau kita nggak tahu perjalanannya, kita nggak ngerti persiapannya kayak apa, gitu loh. Nah saya sudah masuk dunia pasca kampus, sudah pernah merasakan berjibaku cari duit pakai ijazah SMA, nggak dipakai sih, maksudnya dengan tidak pakai ijazah gitu loh, ya. Gimana rasanya? Bagaimana sebuah industri menilai kita, bagaimana orang mau bayar kita, itu sudah saya rasain semua. Dan makanya jadi tidak relevan ketika orang bertanya begini, Mas Randy, kok bisa ya Mas Randy ini lulusan SMA aja nggak pakai ijazah, tapi kok bisa jadi CEO ya? Kok bisa diundang di Nagasaki ya? Kok orang mau denger sih bisnis konselor? Kok gitu. Nah, sebetulnya bukan pada ijazahnya, gini loh. Ijazah itu benar sebagai tanda dari kompetensi kamu. Kamu harus kejar itu karena orang rekognisi kompetensi kamu dari apa? Ijazah. Dilihat akuntansi C, oh berarti ini nggak bisa ngitung profit loss, kan gitu. Ya kan? Administrasi hukum E, nah, gitu kan gitu. Oh nggak bisa ya. D paling kecil, oh berarti dia nggak ngerti ini legal ini. Ya. Matematika terapan A, oh berarti orang ini. Itu adalah ukuran kompetensi, gitu loh. Jadi intinya sebetulnya apa? Dunia pasca kampus itu membutuhkan kompetensi, kebisaannya itu yang dibutuhkan. Ijazah itu tanda dari kebisaan. Makanya dia jadi seleksi administrasi pertama, syarat IPK. Tapi setelah itu kamu diuji bisanya apa. Maka mudah-mudahan ijazahmu itu sesuai dengan kebisaanmu. Kalau enggak bosmu nanti teriak, loh ini kamu jadi ijazahnya gimana sih? Ya, katanya di sini B, tapi aku nggak ngerti, ini kan bukan cost, ini kan belanja investasi, masuknya di property plant equipment. Cash berkurang, PPI bertambah, bukan masuk di perubahan harta equity. Nah gitu-gitu. Ada nggak kamu materinya sih? Ada ya? Ada kan? Oh belum, ada yang belum, ada yang ada gitu kan. Nah makanya kayak gitu. Makanya ujungnya apa? Ujungnya akhirnya medan tempur pasca kampus itu membutuhkan apa? Kompetensi. Nah Kang Randy akan memberikan 5 kompetensi dasar yang kalau mudah-mudahan kamu bisa 5 ini Anda kuasai, insya Allah, ya. Apapun yang terjadi di depan nanti selama 5 ini kamu bisa grab, kamu bisa melaluinya dengan baik. Siap? Siap. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat. Oke, kompetensi yang pertama kawan-kawan sekalian adalah kompetensi yang namanya, ya, yang pertama adalah self mastery. Apa? Self mastery. Apa itu self mastery? Mastery itu seperti majikan. Berarti self mastery memajikankan, oh kayak apa ini? Memajikani diri sendiri. Apa memajikani diri sendiri? Bangun, ya bangun, gitu. Gerak, ya gerak. Berapa banyak dari kita yang menyusun jadwal tapi tidak bisa bergerak atas jadwal yang ada? Halo? Menyusun rencana tapi tidak bisa berdiri di atas rencana yang ada. Harusnya ya besok aja. Nah, berapa banyak? Ya kan? Nah, makanya self mastery ini kalau misalnya dibahas sampai subuh, ya. Jadi saya ambil beberapa hal. Jadi self mastery ini kemampuan untuk kemudian integratif antara
antara niat dan pelaksanaan. Itu namanya integrasi. Antara niat dan pelaksanaan itu ilmu dasar dari self mastery. Apakah diri Anda sudah punya keterampilan ini? Punya rencana dan bisa bekerja di atas rencana? Besok bangun jam 7, oke. Kemudian ke tempatnya ini, oke. Setelah itu saya ngurusin ini, ambil bahan TA, anu. Besoknya sampai jam 11 masih nonton drama Korea. Sebentar, masih episode 18. Sebentar, tahan, habis ini udah. Nanggung ya Allah. 19 ya Allah, sekali lagi ya Allah, sekali lagi episode 19. Download deh. Layar kaca 21, emang nggak tahu. Ya Allah, ini sampai 19. Janji ya Allah, sampai 19 saya bakal keluar. Ya Allah, kok nggak mati-mati? Satu lagi Allah, episode 20. Langsung aja khatam sampai episode 27 jam 9 malam. Itu namanya self mastery. Nggak bisa melawan ya rintihan drama Korea dibandingkan time plan yang ada. Kalau Anda nggak punya self mastery ini, Anda susah. Self mastery, bagaimana menjadi mood mastery? Bagaimana menjadi mood master? Apa? Mood master. Saya baca Raditya Dika, majalah di Garuda, deg-degan saya. Bukan deg-degan, deg, gitu apa sih? Jelek. Raditya Dika bikin film apa aja, mohon maaf ya, senggak jelas apa aja, laris, ya, kesel aku, ya. Dia bikin YouTube apa aja laris karena dia apa? Dia sudah konsisten membersamai. Yang saya jelek itu apa? Dia nulis begini, saya tidak pernah menulis di atas mood, saya menulis di atas rencana. Apa itu mood master? Menjadi master dari si mood tadi. Kalau mood master, Anda dikendalikan master atau Anda mengendalikan master? Anda mengendalikan mood atau Anda dikendalikan mood? Mengendalikan mood. Jadi kawan-kawan sekalian, mood master gitu loh. Jadi Anda harus bekerja di atas mood. Ya, maaf, Anda harus bekerja mengontrol mood. Anda harus di atas mood, benar. Jadi mood itu di bawah Anda. Lagi bete gini-gini, nggak bisa lawan. Anda mood master. Nah, ini ada ilmunya. Baca ilmunya di psikologi, tapi sebetulnya nggak ada ilmunya sih. Latihan dari sekarang. Ini semua ilmu latihan, bukan teori. Melaksanakan niat sesuai rencana. Bisa hidup on schedule adalah Anda harus memasukkan ke dalam agenda, kemudian Anda harus merimainnya, kemudian Anda harus punya kekokohan mental, semuanya. Latihan, Anda harus sadari, dari sekarang Anda harus aware. Anda harus apa? Kalau kuliah, di masa kuliah masih muda begini, terlalu banyak jalan hidup yang di luar rencana, tidak on schedule, itu ciri-ciri hidup Anda berantakan. In all level, ya, nggak apa-apa Kang, nanti kan saya di rumah tangga. Berantakan juga di rumah tangga. Bi, nanti kita besok jam 8 pergi ya. Iya, jam 8 tuh Anda masih lipat kerudung, nyusun peniti gitu. Satu kali mungkin suami Anda masih ngomong, Mi katanya jam 8, dia udah manasin mobil. Ntar Bi, kan Abi tadi nggak lihat aku mandiin anak-anak. Gitu. Kejadiannya pasti akan begitu. Maka di titik yang lain suami Anda akan pinter, Bi jam 8 langsung ditambahin sama dia plus 2, 10. Ya. Maka nanti akan balik ke dia lagi. Abi pulang jam berapa? 10 sama dia plus 2, 12 malam. Gitu kan? Hati-hati dibalikin nanti. Jadi hati-hati ya, ini niat, ini mood master. Coba bekerja di atas rencana. Ini self mastery namanya mood master. Apalagi ya, selain mood master, Anda harus bisa ya untuk mendevelop diri Anda keluar dari kejatuhan, namanya ilmu bangkit ya, ilmu bangkit. Ilmu bangkit ini harus dimulai dari kuliah saat ini. Contoh ya, mau bikin acara proposal 20 juta sampai H-5, H-3 dana terkumpul 2.500.000.
Saya di kampus sering betul itu. Tulang punggung ini rasanya udah nggak ada lagi. Ya. Pembicara sudah ada, udah siap, ini udah siap. Kita udah mikirnya, aduh uang SPP siapa lagi yang harus kita korbankan nih gitu kan. Motor siapa lagi yang harus kita gadaikan nih. Tapi banyak di antara teman-teman saya, ya, kepanitiaan 18, begitu nggak ada uang, itu kepanitiaan tinggal 3. Ya. Saya ketua panitia, seksi acara, sama paling 1 orang, ya, yang loyalis gitu. Cuma 3, yang lainnya apa? Nggak punya ilmu bangkit, lari. Dan teman-teman saya yang suka ninggalin saya dulu kepanitiaan, ya, sampai hari H nggak bertanggung jawab, itu sekarang di perusahaan nggak jadi apa-apa, walau IP-nya tinggi. Saya ketemu, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Begitu saya ceramah di sebuah corporate besar di Indonesia, ketemu tuh yang IP-nya 3, hebat-hebat, di atas 3,5, nggak jadi apa-apa. Karena memang dari kampusnya chicken, ayam, pengecut. Akhirnya berkarir juga pengecut. Nggak mau go extra miles, nggak mau ambil beban, ya, nggak punya responsibility. Ya. Mikirin cuma dirinya aja, emang dia aja yang kuliah. Gitu. Kalau tahu gitu nggak usah jadi kepanitiaan. Ini kok jadi curhat masa lalu, ya. Nah, kamu harus punya ilmu bangkit yang cowok-cowok. Ini kalau cowok, ya, begitu jatuh menghindar. Ini kalau cowok avoiding. Jadi cowok itu kalau dia pengecut menghindar, itu avoiding. Kalau cewek ilmunya begitu jatuh crying. Menikmati betul nangis di atas bantal itu. Kalau bisa diperas. Menikmati betul rasanya nangis. Dan menikmati betul begitu diungkapkan sama temennya empati, kasihan tuh rasanya dunia ini indah banget, makin banyak yang kasihan. Itu nggak apa-apa kalau cuma semalam, kalau 18 hari itu yang masalah. 18 hari nggak move on gitu loh. Nah, ilmu bangkit itu harus dari kampus ini belajar. Berkonflik sama orang, up-nya gimana, lalu kemudian orang ngomongin jelek, up-nya gimana. Itu kalau nggak punya keterampilan dari kampus tentang ini, Anda di bisnis berat. Di bisnis itu nanti akan berhadapan dengan hutang supplier, jadwal yang harus dibayar, tagihan listrik, gaji karyawan. Kalau Anda di kampusnya chicken, Anda pasti nutup bisnis. Nggak akan jadi apa-apa. Orang di kampus ketemu proposal 20 juta, kekumpul 2,5 juta, Anda nggak berani fight, pasti Anda avoiding, udah ditutup aja deh. Tapi kalau dari kampus yang memang fighter, nah itu. Kalau emang warrior, kalau emang di kampus udah mujahid, bos gajian tanggal 31 bos, kasnya belum ada. Allahu Akbar. Tenang. Jangan dibingung. Tanggal 31 gajian belum ada, Anda udah tanggal 25 nih. Kalau mujahid, tenang. Masih ada 5 hari. Masih bisa sales. Innallaha ma'ana. Fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keluar semua materi tarbiyah itu. Tapi latihan dulu dari bikin acara. Latihan dulu dari apa? Keteken di kampus. Kalau keteken di kampus sudah chicken gitu. Allah itu ngasih, ya. Allah itu ngasih beban itu dilatih, di drill. Sama kayak fitness gitu loh. Gak ada orang fitness pertama kayak saya baru datang, oke Pak Randy 100 kilo, patah tangan. Kalau perlu ngangkat besinya dulu, Pak Randy. Loh Pak kok gak ada bebannya? Pak Randy besinya dulu aja ya. Iya. Supaya ngerti cara ngangkatnya gimana. Ya bisa jadi gak ada bebannya. Besinya dulu, ini ngangkatnya benar ya Pak Randy ya. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Oh Kang Randy fitness, enggak, aku ngeliat di YouTube ya. Oke. Di YouTube itu gitu. Jadi ngangkat itu gak boleh terlalu lebar, gak boleh. Tapi besinya dulu aja. Nggak ada bebannya. Kalau sudah bisa tambah beban 10 sekilo, tambah beban 5 kilo, 10, angkatan 20. Nggak bisa tiba-tiba langsung cek, setel 50, putus semua ini. Nah sama, kamu kalau dibebanin di kampus, das, itu kamu harus latihan terus gitu loh. Ilmu bangkit apa? Ya, Allah kasih jatuh 1 senti, bangkit enggak? Ya, lubangnya 1 senti. Gimana lubang 1 senti? Ya, pokoknya gitu. Allah kasih lubang 1 meter, terperosok di lubang 1 meter, kamu bisa bangkit nggak? Allah kasih lagi ujian
lubangnya 10 meter, kamu bisa bagi nggak? Sampai 100 meter nanti. Dan itu kamu harus latihan terus. Tapi kalau misalnya belum apa-apa kecewa sama Allah, ya udah deh, bukan orang gede. Ya, yang ini yang penting bisa hidup sampai akhir aja udah bagus. Gitu. Nggak usah dikasih amanah yang besar, pokoknya dia amanahnya itu istri, anak aja, ini sama lahiran aja udah pusing. Akan jadi chicken, akan jadi orang besar. Allah nggak akan ngasih amanah yang besar. Anda itu kan kalau ngomong apa? Aku ingin menjadi orang besar. Ya. Berprestasi. Besar berprestasi itu sama kayak katanya Spider-Man itu. Pada kekuatan yang besar, pada pahlawan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar. Kalau Anda mau jadi orang besar itu Anda ngurusin hal yang besar. Saya sekarang CEO Kekebusanan, Anda bilang, pencapaian CEO Kekebusanan, pusing ngurusin ini. Agennya 400, ibu-ibu macem-macem maunya. Ya, ini salah, itu salah. Lu tanya sama orang yang ngurusin agen tuh, ada Mas Osa tadi. Salah terus. Ya, kita ngomongnya Osa gimana tante-tante udah beres belum gitu. Kita sampai ngomong gitu, salah terus, ngurus ini salah, ngurus itu salah. Karena kita jualannya pakai agen. Salah terus. Ya. Jadi makin banyak, makin besar capaian itu tanggung jawab makin banyak, maka harus ada ilmu bangkit. Ya. Ilmu bisa keluar dari perasaan negatif, ilmu keluar dari kebosanan. Kalau apa-apa Anda di drive sama bosan segala macam ya susah. Self mastery termasuk mengetahui, ya, belajar punya visi, mengerti passion, mengerti inner strength. Ya. Ini harus selesai kawan-kawan sekalian sebelum lulus. Saya mau ngebayangin jadi apa? Kalau Anda mau kayak pejabat BSM kayak Bang Asrul Aminullah, tracking, oh berarti habis ini saya harus begini, sampai perbankan syariah. Kalau Anda mau jadi konsultan ekonomi syariah, tracking dari sekarang. Kalau Anda mau jadi pengusaha, tracking dari sekarang, kapan saya kerja sama orang, perusahaan seperti apa, kapan saya nanti mandiri gitu loh. Kapan kira-kira saya mau punya waktu bebas dulu sendiri, single, kemudian kapan saya kemudian memutuskan nikah. Kalau saya pengen nikah misalnya di 2018, kira-kira saya nyari calonnya kapan? Anda lihat statistik, dari ta'aruf sampai akad nikah itu butuh waktu berapa bulan? Ya, penetrasi ke keluarga berapa bulan, ke omnya berapa bulan, itu dihitung cermat. Pakai balance scorecard, kalau perlu pakai KPI, itu pendekatan manajemen gitu kan. Harus ketemu passionnya, di kampus harus ketemu passion. Ya. Sebenarnya kamu ini makhluk apa? Apakah kamu ini katak? Apakah paus? Apakah citah? Apakah lumba-lumba? Oh, saya lumba-lumba. Ya berenanglah, bertempurlah di laut. Jangan lumba-lumba, kamu mau tantang citah lari di gurun Sahara. Oh, saya citah, larilah di gurun Sahara. Jangan kamu fighting sama elang Garuda, terbang di atas awan, karena bukan itu inner strength kamu. Apa maksudnya? Kamu ini orang yang sanguin gitu-gitu kan, personality plus. Orang yang sanguin, orang yang melankolik. Apakah kamu orang yang senang ketemu orang ekspresif atau kamu orang yang penyendiri? Itu akan menentukan apakah kamu itu cocoknya jadi admin, bekerja hal-hal yang sendirian, apakah kamu harus bekerja dengan banyak orang. Kalau di bisnis, apakah kamu tuh bagusnya processing, internal audit, produksi, apakah harus marketing, apakah harus leader, kamu harus ngerti. Jadi kita nggak salah pilih peta pertarungan. Berapa banyak anak muda ini gagal, sebetulnya bukan karena nggak bagus, salah tempat bertarung. Sudah tahu sama orang itu nggak kuat ngomong gitu. Ambil marketing, karena marketing lagi buka lamaran. Oke, temuin prospek. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kuat, sing kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Udah. Assalamualaikum Pak, saya mau menawarkan produk begini. Saya tahu produknya jelek. Iya Pak, jelek memang Pak. Kamu tahu sales datang kemarin jelek? Iya Pak, jelek Pak. Maafin Pak ya. Mohon maaf ya waktunya Pak ya. Nggak closing. Nggak warrior. Memang dia jatahnya admin. Nah, orang yang seneng dengan kerjaan introvert itu teliti. Baris-baris dibaca gitu. Ya. Kok nggak balance, yang mana, nota dibukain. Itu kalau orang kayak saya, ngeliat laporan begitu, mual. Wes, pokoknya kamu carilah. Gitu. Pokoknya kamu kerjain lah. Ini lihat dulu notanya, udah. Pokoknya aku percayalah, notanya segitulah pokoknya. Aku lihat generalnya aja. Ya, OCF-nya berapa, CF-nya berapa. Udah, kamu ini aja urusin gitu. Nggak kuat.
Nah disitulah kita cita atau kita lumba-lumba. Kapan taunya? Ini malam ya, harus energik. Di kampus, makanya di kampus itu jangan kelas, kosan, WC, WC, kosan, kelas, kelas, kosan, WC, WC, kosan, kelas. Allah. Masih muda ini kawan-kawan sekalian, melangkahlah kawan-kawan sekalian. Bohong kalau kuliah itu sibuk ya. Banyak waktu sebetulnya, ilusi aja sibuk itu. Coba hitung antara SKS sama apa, masih jeda-jeda kosong. Jeda-jeda kosong itu kamu melangkah, libur semester itu kamu melangkah keluar, ambil magang, ya. Islamic Fashion Week mencari volunteer, ikut, enggak apa-apa. Gitu. Wah, jahiliyah banget Kang, ini tempat dugem Kang, rasakan. Rasakan dugem itu, feel the dugem gitu loh. Loh ya bener, jadi kalau soleh itu nggak kaget loh. Kamu kalau bisnis ya nggak bisa milih-milih. Ya saya sekarang jadi produser film, kata artisnya kita ketemu aja di mana gitu, di tempat makan, di kafe gitu kan. Harus ngerasain gitu, feel. Dunia mereka, di feel aja sih gitu ya. Melangkahlah gitu loh, bergaullah, coba gitu. Temen ngajak ayo kita ke Jogja, ayo melangkah gitu loh ke Jogja. Lihat Prambanan, lihat dunia. Backpackeran ke India, backpackeran. Gitu. Bisa balik bisa nggak urusan belakang, pokoknya backpacker. Nggak saya dulu itu, saya jedotin betul. Gamais ITB, tingkat 3, Sekjen Gamais. Anggota Majelis Syuro, penasehat Departemen Anissa, penasehat Departemen Ekonomi. Ya. Anggota Majelis Syuro dakwah kampus. Ikut semua daurah dakwah kampus. Ikut diklat aktivis terpusat. Jadi trainer FSLDK nasional. Ke Padang, kemana, tiketnya tak bayarin sendiri. Walaupun panitia janji bayar terus gak dibayarin. Ya terus pokoknya aku keliling kemana-mana. Ke Malang, kemana, ketemu gitu. Jadi keliling ketemu. Ya. Clear gak nih teman-teman? Manfaatkan waktumu. Jangan puas dengan cetakan di transkrip. Ya. Kamu harus, soalnya apa? Mencari inner strength. Kamu harus nyoba. Nyelam, wah ternyata nggak bisa. Oh betul, saya bukan lumba-lumba. Manja, ternyata nggak bisa. Oh betul, ternyata saya bukan gorila. Berlari di padang sabana. Oh saya nggak bisa. Ternyata saya bukan cita. Begitu terbang mengepak, saya terbang melesat. Oh ternyata saya elang Garuda, kan gitu. Gitu loh. Naik panggung, gemeter, ya. Sampai pipis di celana nggak usah lah ya. Gemeter, demam panggung, rasakan panggung, rasakan. Kali-kali cocok. Jadi MC, rasakan. Jadi tim nasyid, rasakan. Fales teropo. Di kampus kamu fales. Di kampus kamu salah jadi MC. Di kampus tabung elemennya meledak. Di kampus kamu salah bikin laporan, nggak apa-apa. Karena di kampus. Tapi kamu kalau dikekeh salah bikin laporan, digantung hidup-hidup. Ini udah lapangan nyata kalau kamu kerja di kekeh. Kalau di kampus, tabung elemennya meledak. Sorry ya, sampai labnya kebakaran. Dimaafkan. Karena apa? Mahasiswa. Wajar. Puas. Jadi bergeraklah. Nih gue kayak baca puisi nih malam-malam nih. Jadi bergeraklah kawan-kawan, coba. Ayo ikhwan coba, lakukan banyak kesalahan, doing many faults. Ya, maju di senat, maju di putaran KM, maju di presiden gitu. Rasakan pemilu gitu. Latihan pilkada. Rasakan negatif campaign, rasakan benturan, rasakan lemparan kursi, rasakan. Loh di SEB ini soleh-soleh, forum paling Assalamualaikum ikhwah ya, kita putuskan. Kalau di TB itu sendal, kursi, rasakan. Feel. Aku semangat banget sih ya. Kamu sih semangat ya. Self mastery ya, clear ya. Wih gila 8:30, biarin deh, besubuh. Ya. Self mastery, pokoknya itu ya. Ini banyak banget self mastery, ada vision, inner strength, mengetahui tarikan, visi, goal, strong why,
Pokoknya self mastery, namanya self development. Apa programnya? Self development. Ikutin ya program-program NLP, program-program mengenal diri, MBTI, DSIC. Ikutin biar kamu punya self mastery. Udahlah, masa bersiap ini. Saya bener kok ngelihat kawan-kawan yang bersiap becoming something. Ya. Kartika Akbaria Teknik Industri 2004 IP bagus, sekarang jadi VP JNE, orang nomor 2 di bawah BOD. Konon mau jadi direksi HR-nya. Umur masih sama 30 tahun, akan mimpin perusahaan JNE yang omsetnya 3 triliun sebulan. Ya, 25.000 karyawan, 4.000 cabang. Kartika Akbaria. Karena apa? Waktu kuliahnya bersiap banyak. Ya, setiap saya training, dia training juga. Setiap daurah, dia daurah juga. Tidak ada daurah yang saya ada, Kartika nggak ada. Tapi Kartika Akbaria lulus TI 2004 ke Korea. Saya DO, itu aja bedanya. Akhirnya jadi CEO baju muslim, dia jadi CEO JNE. Nggak apa-apa, tipis-tipis. Kita kejar bentar lagi, tenang aja. Ya. Tapi itu, aku ngelihat anak-anak muda yang bersiap bersamaku dulu itu, yang sleting yang orangnya itu apa ya, mempersiapkan diri, becoming something gitu. Nah, yang kedua adalah learning skill. Yang kedua adalah apa? Learning skill. Ini penting. Learning skill ini apa sih? Iqra. Learning skill ini Iqra. Kamu harus jadi pembelajar yang cepat. Saya belajar finansial literasi 2 hari, setelah itu langsung bisa bikin training finansial literasi, langsung ngajar, langsung jadi konsultan finansial, langsung bisa baca balance sheet, profit loss, langsung 2 days. Itu ilmunya dari kampus. Kamu harus biasakan seminggu tuh baca, ya, baca buku yang sifatnya diniyah, baca buku pengembangan diri, baca buku yang berat, ya kamu harus imbangi. Di kampus tuh dulu saya nggak pernah ya berjalan tanpa satu buku yang saya khatamkan, nggak pernah. Toyota Way, ya, novel, sastra. Kamu harus jadi pembelajar yang cepat. Apa sih Iqra itu? Kemampuan membaca dengan cepat. Jadi kalau kamu learning skill-nya kuat, ngelihat hal yang kecil, turunannya bisa cepat. Makanya dari sekarang reading-nya dibaikin, ya, reading. Selain reading apa? Watching. Apa ini watching? Watching YouTube yang bagus-bagus, video-video training. Nikmati dari sekarang, ya. Ada layanan data di YouTube, jadikan jadi learning skill. Biasakan punya kemampuan membaca cepat saya ya. Itu makan saja, saya nggak rela makan itu saya nggak dapat informasi. Pasti saya scroll Facebook, atau saya scroll tulisan ilmiah, scroll tulisan Harvard Business Review, makan. Sampai beberapa hari yang lalu mata saya ini goyang karena 18 jam di gadget 1 hari. Jadi harus puasa dulu, harus nggak pakai gadget. WA saya tinggalin karena mata saya mulai flicker, mulai bergoyang gitu. Tapi itu budaya, ya. Kamu harus bisa budaya. Budaya itu kalau ngelihat gini kamu cepet gitu. Oh, pilkada, ya. Kayak misalnya Jakarta, itu kamu bisa memahami petanya kayak apa gitu. Jadi pembelajar yang cepat sekali. Kemarin teman saya ada yang nantang, ya. Nggak jadi wali kota Balikpapan kalau kamu mau jadi pemimpin Indonesia gitu. Kenapa nggak mulai dari kota? Ya udah aku coba riset. Ya, dia itu dari tim riset. Saya riset sendiri, masuk ke Google, lihat. DPT, daftar pemilih tetapnya berapa? Oh 400.000. Kemarin wali kota yang menang berapa? Oh 116.000. Petanya kayak apa? Kemudian selesai ketemu lagi saya ngomong, langsung via WA saya kasih kirim. Oh ternyata saya harus punya peta 200.000, TPS-nya jumlahnya segini, kebutuhan timnya segini-segini. Kok bisa Ren? Ya karena itu kan juga, bisnis juga begitu. Marketnya berapa, mau sales berapa, bener nggak? Kalau di politik itu salesnya di TPS, bener? Ya kan? Market share-nya itu namanya DPT, kalau misalnya di ekonomi itu, kalau misalnya di bisnis, market share-nya itu adalah orang yang mau belanja, gitu kan? Kantongnya segitu, sama kayak politik. Jadi kalau kamu fast learner, kamu mau dibawa kemana aja kamu sanggup. Jadi kamu harus jadi learning skill. Nah learning skill itu dibangun dan dibentuk. Apa? Dibangun dan dibentuk. Ya. Learning skill, biasakan kalau ketemu jangan ngomongin orang, omongin problem, ya, omongin problem yang bisa jadikan solusi. Kalau kamu ketemu temenmu ngomonginnya dosen, kalau kamu ketemu temenmu tuh omongannya kalau bisa omongan yang maju gitu loh. Gimana ya supaya kita bisa jadi presiden BEM di Sebi ya? Oh iya gini aja,
Dari sekarang kita bikin anu. Walaupun gagal nggak apa-apa. Yang penting ngomongnya maju gitu loh. Gimana ya kalau kita gabung tuh bikin warteg apa segala macam. Yang penting ngomongnya maju. Tapi kalau segala macam, kamu tahu nggak sih? Si Anu. Sama si itu tuh, ya Allah putusan, masa iya? Ya ampun, tahu nggak sih? Direbut, masa ya Allah? Ke kamu aja rahasia ya. Ya cuma kamu aja ya. Ya. Bocor sedikit tapi keliling. Ya habis juga gitu bensinnya. Bocor, tetes tapi keliling kemana-mana. Ya udah sama aja. Reading, watching gitu. Analyze, ya, menganalisa itu harus dari sekarang. Baca koran gitu. Itu learning skill. Kalau enggak nanti lemot betul. Setelah lulus lemot, orang ngomong apa kita nggak bisa catch up. Ya. Kenapa sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan saya bisa masuk ke dunia perfilman? Karena memang learning skill-nya ada gitu loh. Cepet. Oh, tiket itu setengah bagi dua, yang punya film setengah, yang bioskopnya setengah, berarti kurang lebih 17.000. Jadi kalau Falcon Warkop sekarang 5 juta, dia udah dapat 85 miliar. Buat filmnya 25 miliar, berarti dia untung 60 miliar dalam 2 pekan. Jadi perfilman itu adalah sebuah industri yang kamu bisa untung ya 8 kali lipat dalam waktu 2 minggu, 4 kali lipat dalam waktu 2 minggu dari modal. Oh ini industrinya gimana sih? Oh filmnya diizinkan tayang di XX1. Jumlah layar berapa? Bioskop ada di mana aja? Itu otomatis. Kira-kira dalam sebuah peta itu siapa aja yang berperan di film? Oh produsernya yang memastikan filmnya bisa dijahit. Tapi banyak film bagus juga nggak bisa kejual. Apa yang menyebabkan hal ini? Oh ternyata bikin film bagus dan buat film laku itu 2 kerjaan yang berbeda. Saya tadi malam baru belajar sama produsernya Laskar Pelangi. Jadi bikin film bagus dan bikin film laku, apa? Bikin film bagus dan bikin film laku itu 2 pekerjaan yang berbeda. Dan itu saya langsung cepat menyadari gitu loh. Oh, bersama dia kita bisa bikin film bagus, tapi belum tentu bikin film laku. Untuk bikin film laku, saya harus cari lagi partner yang mengerti gimana caranya bikin film laku. Falcon, apa aja filmnya? My Stupid Boss 3 juta, Komik 1,8 juta. Warkop 5 juta, dia mau buat lagi Juki. Siapa di balik Falcon? HB Naven, anak muda. Siapa dia? Oh pernah kerja di digital. Oh ternyata pendekatannya digital. Semuanya itu saya ramu semuanya di Google. Gitu. Semuanya itu kita bisa lakukan kalau punya learning skill. Ngelihat perkembangan Facebook sekarang. Kok bisa orang bisa jual e-course ya? Kok bisa orang bisa jual e-course? Apa sih e-course? E-course itu pengajaran dia seperti biasa di off air, divideokan, kemudian ditaruh di member area. Hanya orang yang bayar dikasih user dan password. Oh jadi dia bayar terus kemudian dapat video. Oh kalau gitu gimana caranya supaya orang kemudian daftar? Oh bangun dulu pasarnya, bangun dulu kolamnya, bangun dulu warm marketnya, bangun dulu grup Facebooknya, bangun dulu pengikutnya. Baru kemudian bawa ke kanal produk kita. 2.500 member daftar. Karena saya sudah punya grup sekitar 24.000, 10% berarti efisiensinya. Dari jamaah yang follow tulisan bisnis saya, 10% daftar sekolah bisnis. Berarti kalau saya mau sekolah bisnis saya 1 juta, ya grup saya harus 10 juta jumlahnya. Misalnya begitu. Itu semuanya learning skill. Siap belajar? Siap. Jadi jangan gini ya, aduh kok susah sih, paksa. Jadi gini loh, otak kita tuh kayak jalan yang banyak cabang, ngerti gak maksudnya? Begitu jarang dipakai dia nutup, ngerti maksudnya? Begitu nggak dipakai mikir dia nutup. Aduh gimana sih ngegambarnya? Ini berat gambar otak sih. Ya. Apa sinapsis ya? Nah otak tuh begini, nyambung begini nih, nyambung begini. Nah dia bercabang-cabang banyak, ada 5 kadang 7 cabang, berapa cabang? Nah dia begini, otak tuh begitu. Nah ketika nggak dipakai kawan-kawan sekalian, dia akhirnya menutup. Dia akhirnya apa? Nutup, dia mati. Listriknya itu nggak jalan. Makanya penghafal Quran itu biasanya seger terus. Karena apa? Mumurojaah terus dia. Menghafal Quran itu menurut saya adalah aktivitas yang memang merangsang otak itu luar biasa. Ya membayangkan tulisannya ada di sebelah mana, benar nggak? Lalu kemudian membayangkan bahasanya sedang apa gitu kan? Ya. Ketika kita anzala minas sama, kadang-kadang selain membayangkan tulisannya, kita membayangkan turunnya airnya.
Nazal, minas sama, begitu samanya panjang kita membayangkan langitnya, itu merangsang otak semuanya. Itu menghafal Quran, termasuk belajar. Baca buku 1 halaman Toyota Way, kok enek ya? Paksa! Ngerti nggak? Mual, paksa! Kamu nggak paham, paksa! Puter terus, lu bener ini aku. Paksa, tipping point Malcolm Gladwell, ngomong opo, itu paksa. Paksa terus. Nanti kalau kamu baca ulang lagi, kamu akan masuk ke pemahaman yang baru. Dipahami nggak? Gitu caranya. Kamu paksa walaupun nggak ngerti. Jadi kalau kamu nggak ngerti, kamu jangan berhenti. Itu dia lagi bertarung sama buka jalan gitu loh. Ngerti nggak kalau buka jalan kan? Buka jalan tuh gimana sih, kan gini-gini kan? Kan gitu kan? Lagi nyari jalan. Jadi paksa. Setrumnya itu masuk gitu loh. Ngerti kenapa? Sekarang suka lemot. Ya. Itulah berbahayanya nonton. Makanya di rumah itu saya menghilangkan layar kaca. Nonton itu kita diam, mata ditaruh dan kita langsung menerima semuanya. Kata, visual, gini kan? Bener gak? Jadi kita nggak elaboratif, nggak apa? Nggak elaboratif. Makanya saya ngomong sama anak saya, Azhar kalau mau main gadget jangan nonton YouTube. Sekarang anak saya lagi hobi itu. Teman-teman, sekarang aku mau buat slime. Slime yang sabun terus dikasih boraks itu. Itu lagi ngehit di anak-anak SD sekarang. Kawan-kawan, aku mau buat slime. Slime campurkan, ya gitu-gitu tuh. Kayak koki-koki ternyata slime, sabun ya. Pokoknya sabun saya habis aja di rumah, ya. Nah, saya bilang sama anak-anak jangan kebiasaan nonton dia. Mending dia main Zombieland, masih mikir. Narok tumbuhannya ada di mana, narok kentangnya ada di mana, lawan zombinya, tembak zombinya, menang Bi, lumayan. Dia masih ada elaborasi gitu, kepalanya itu. Isi kepalanya itu. Ketimbang dia pasrah. Slime. Gitu kan. Makanya kalau saya pulang slime. Kalian apa? Slime. Abi enggak slime. Saya teriak-teriakin kayak gitu aja. Kalian slime. Sampo Abi habis apa? Beli ke Tokopedia boraks sudah kayak mau buat bom aja. Masa pesen Tokopedia boraks kilo, kan serem betul. Anak-anak, loh iya boraks itu. Ih beneran, coba kamu cek slime itu ya. Oke, learning skill ya, siap? Learning skill itu bukan dalam kelas saja, di luar kelas kamu diskusi sama dosen, kamu nikmati gitu loh. Learning skill nggak apa-apa, termasuk latihan yang baru. Mau ada pilkada jadi tim sukses, mau ada pilkada jadi tim survei, rasakan aja nggak apa-apa. Bukan masalah, wah saya nggak mau berpolitik, Kak. Rasakan aja, suka-suka aja. Mau partai anu kah, rasakan, oh begini survei, oh begini orang itu, ini gitu loh. Kamu ngefeel gitu loh, oh begini jaga kotak suara gitu loh. Oh begini nipu suara gitu loh. Tahu juga nipu gitu kan, supaya nggak ditipu gitu. Itu namanya learning skill. Sudah, pokoknya tadi niat self mastery, yang kedua niat apa? Learning skill ya. Yang ketiga kawan-kawan sekalian adalah ilmu tentang, yang ketiga kalau mau jadi pebisnis ada ilmu tentang komunikasi. Ilmu tentang apa? Communication. Apa sih communication itu? Basisnya sebetulnya di dalam substansial yang paling mendasar adalah influence people. Apa itu influence people? Mempengaruhi orang. Komunikasi itu kan menyampaikan pesan. Untuk apa pesanmu sampai? Supaya orang melakukan sesuatu. Nah itu. Jadi leadership itu asalnya apa? Komunikasi, mengkomunikasikan visi, mengkomunikasikan kerjaan. Dan ini harus dilatih betul. Sederhana saja komunikasi itu. Latihan dari sekarang untuk mendeliver sebuah pesan menjadi sebuah simbol yang bisa diterima oleh orang. Kata-kata ini simbol. Ilmu yang ada di sini ini pesan. Tapi yang saya coret-coret, yang saya ungkapkan adalah simbol. Bisa nggak orang lain mengungkapkan dengan simbol yang sama? Anak-anak sekalian, malam ini Bapak dosen ingin mengajarkan tentang 5 skill yang harus teman-teman punya agar kawan-kawan bisa bisnis. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Self mastery. Jadi sama diri itu harus bisa ngontrol, harus bisa. Kamu ngantuk nggak?
Jadi yang tadi itu bumbu, simbol supaya nyampe ke kamu. Oh, lucu ya. Itu simbol. Nah, itu ilmu komunikasi. Ya. Teman saya pinter tuh di Pematang Siantar. Tiba-tiba datang mukanya sepet, ditanya sama karyawannya, "Bos, kenapa, Bos?" "Kayaknya kita bakal bangkrut." "Bos, ada apa, Bos?" "Kalau bangkrut kita kerja di mana lagi?" "Berat, saingan banyak. Menurun nih kita sales tahun bulan ini." "Kenapa, Bos?" "Ngomong." Oh, semuanya dikumpulin. "Menurutmu saya bagusnya maju atau enggak?" "Majulah, Bos. Jangan berhenti." "Oke. Kira-kira apa ya, gimana ya supaya kita bisa maju?" "Gini, Bos, ini tuh banyak gak efisien. Seharusnya kita tuh buka sampai 9 malam, jangan tutup jam 8. "Oh iya, buka sampai jam 9 malam." "Gini, Bos, harusnya karyawan gak segini, itu dipindah, Bos. Ada yang bagian gudang, ada yang..." "Oh iya, gini." Dari karyawannya. Padahal dari pagi itu cuma drama, ngerti maksudnya? Drama doang. Pura-pura sepet, pura-pura pusing. Itu komunikasi. Mantap? Itu di SOP kan di sebuah bisnis coach. Bukan ilmu nipu ya. Ilmu simbol. Ilmu apa? Simbol. Saya kemarin sama mitra saya, aku kayaknya nggak terlalu yakin sama proyek ini. Kenapa saya ngomong begitu sama mitra saya? Karena mitra aku memudahkan. Gampang, Ren, bisa, Ren, kecil gini doang, gampang kita lalui. Padahal saya nggak ngelihat mereka punya kompetensi. Saya ngomong, kayaknya proyek ini susah kita lanjutin. Saya nggak yakin, stres. Dia ngelihat saya nggak yakin, akhirnya dia kerja mencari orang-orang profesional. "Ren, ini aku punya, Ren, portofolionya. Ini aku punya, Ren, portofolionya." Itu namanya ilmu simbol. Asik? Harus dari sekarang belajarnya. Bagaimana membuat orang sepakat dengan rencana kita. Bagaimana membuat orang punya alasan untuk membersamai kita. Bagaimana membuat orang percaya dengan program kerja kita. Bapak sekalian, kita mau buat bazar 20 juta rupiah. Uang dari mana, uang dari mana. Pokoknya saya yakin, gitu kan. Oke, nah langsung. Gaya komunikasinya kita ubah. Besok kita datang, teman-teman sekalian tahu nggak? Teman-teman pensi, anak-anak SMA di sana. Tahu kenapa? Konon 150 juta loh, email. "Ah, masa sih?" "Iya." Teman-teman gini deh, kalau jahiliyah bisa 150 juta, kenapa dakwah takut 20 juta? Bener banget, bro. Gua bakal sama lu. Simbolnya berubah. Dampaknya beda. Itu latihannya di mana? Di sini latihannya. Asik atau asik? Berapa banyak kita itu? Nah, makanya kenapa orang-orang pintar ya, yang IP-nya bagus-bagus itu kemudian nggak bisa bertahan di dunia industri, karena nggak bisa ini. Begitu presentasi sama manajemen, "Saya tahu, Pak, ini caranya gimana." Ya udah presentasikan, sebut cost-nya berapa, itu dia, Pak, itu yang sulit saya ungkapkan, Pak. Tapi saya ngerti, ya sudah kalau ngerti omong, itu dia, Pak, yang sulit. Sementara di perusahaan banyak orang yang pinter ngomong, "Saya bisa, Pak, ini gampang ini." Pinter ngecap dan karirnya bagus. Dan orang-orang pinter selalu bilang, dia itu karirnya bagus karena jago ngecap. Ya karena ngecap itu adalah skill. Ngerti gak maksudnya? The ngecap skill, how to ngecap is the important skill ya, to develop your career. So if you cannot ngecap, ya, people wouldn't understand what you mean. Oke, so ngecap is ngecap. It's okay, ngecap lah. Speak lah. Gitu loh. Memang ini skill, kompetensi. If you cannot communicate, berantakan semuanya. Di rumah tangga berantakan. Di apa berantakan? Karena kamu gak bisa communicate. Bisa cuma meledak. Aku kesel sama Abi. Kenapa? Gak tahu. Pokoknya kesel. Kenapa, Mi? Pikirin. Gimana coba? Pusing kan? Pusing. Mi, jadi kita mau kemana ini jalan ini? Terserah Abi. Jalan pecel lele ya? Lele lagi. Ya udah, kalau mau Pizza Hut. Pizza Hut enggak ini junk food. Kadang-kadang kembung habis makan pizza, ya udah. Bakso ya? Bakso lagi, pecin. Ya udah terserah Umi mau ke mana? Terserah Abi.
ngegas ke jurang aja kita langsung. Allahu Akbar. Nyerah ya Allah. Itu communicate something. Lo mengkomunikasikan pilihan hidup aja nggak sanggup gitu loh. Ke toko gorden, Umi mau gorden yang mana, tunjuk krem itu gitu kan. Ya terserah Abi sih. Ya udah yang ini, tapi ini bagus loh Bi. Ya udah Umi mau yang ini, nggak juga sih. Kalau Abi nggak mau nggak apa-apa. Ya udah ini aja. Aku nggak maksa loh. Aku nggak maksa loh. Ya kan? Mahal loh Bi, aku nggak maksa loh Bi. Ya udah kalau mahal ditaruh tuh kan pelit. Yang ini enggak apa-apa, mahal enggak apa-apa ya Allah. Kita jadi bingung. Itu how to communicate. Ya. Send a message gitu loh. Yang jelas. Saya mau bebek selamat. Mau kemana? Bebek selamat. Udah. Ke bebek selamat yang clear. Gorden, krem. 1.500.000 per meter. Sudah gak apa-apa. Biarin suamimu yang mikir. Belinya gimana? Ya kalau nggak cukup ya setengah meter. Setengah aja yang ditutup. Gitu kan. Gitu. Ini ya koran gitu kan. Setengah meter aja udah, sisanya koran. Udah lah, gak usah dramatis-dramatis. Clear ya? Ngerti gak komunikasi ini? Nggak enak sama bos, bisa ngomong. Jualan, komunikasi nggak? Komunikasi. Berdagang, minta jadwal tunda bayar, komunikasi nggak? Komunikasi. Pak, ini aku tuh dapat dari klien itu 1 bulan, bayar ke bapak 2 minggu, nggak mungkin. Aku bayar ke bapak 2 minggu, dapat uang dari klien satu bulan. Kalau mau Pak, ini aku akan jualin barang bapak, tapi aku minta tempo 2 bulan. Ya, harus bayar ke bapak, harus terima uang dari klien 1 bulan. Itu kan communicate. Kita yakinkan ini loh Pak klienku Pak, aku nanti mau deal sama Sinok, sama Konoko gitu loh. Susah kalau aku nggak dikasih bantuan bahan baku. Itu communicate. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Pak, tolonglah Pak, mundurin bayarnya. Kenapa? Tolonglah Pak. Ih, pokoknya please. Iya kenapa? Please. Ya ditinggalin orang. Please. Nggak jelas reasonnya apa gitu. Segar? Nah, latihannya gimana? Ya, pimpin rapat. Hati-hati ketika Anda ya dalam ranah kepanitiaan ketua panitianya itu terus hati-hati. Anda mempersilahkan diri dia jadi seseorang dan Anda cuma jadi bebek-bebek dan kelinci-kelinci percobaannya dia. Loh kan gitu. Ya kan? Dia ketua panitia berkali-kali, dia salah, Anda korban. Ya kan? Dia salah lagi, Anda korban. Maka bergantian. Karena dunia kampus ini adalah dunia percobaan. Jangan memberikan ruang percobaan kepada 1 orang. Kira dia mencelat sendirian, bersinar sendirian. Kenapa dia sendirian? Karena yang lain gak mau berkorban cari aman. Fal yakul fahwal mas'ul. Siapa yang ngomong, dia yang mimpin. Kan antum yang usul antum yang usul. Kan antum yang usul. Udah jadi ketua panitianya baru kita datang rame-rame ya. Terus komen lagi, salah tuh harusnya pret banget emang. Ya. Jadi dari sekarang ambil, siapa ketua panitia? Gua. Walaupun teman-teman mukanya pesimis, mati, nggak pernah. Mati. Nggak apa-apa, biar kamu diragukan nggak apa, orang kampus kok salah juga nggak apa-apa. Gua ketua panitia ya, walaupun aku nggak pernah ya, tapi izinkan kali ini aku biar belajar. Latihan apa komuni? Asik. Di syuro ya, pakai hijab, udah dijelasin, tet. Ada pertanyaan? Nah, Ikhwan biasa nggak ada pertanyaan karena si Ikhwan syuro duluan tadi malam. Rahasia ya, pengalaman. Jadi Ikhwan ada pertanyaan? Good bos, good, lanjut gitu. Akhwat yang shock, kok gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Manis aja. Ya oke, kita tutup dengan konferensi majelis, kita putuskan. Selesai acara, dia beri tega ya Allah. Nggak pakai pertimbangan kita, nah, itu. Harusnya begitu ada pertanyaan, Akhi Afwan ya, kan kita rencananya tanggal 20 sekian Oktober, kok maju ya ke 8 Oktober, apa pertimbangannya? Gini loh Ukhti,
Kalau 28 Oktober itu terlalu lama, berbentur sama acara yang lain. Natot. Tapi antum yakin gak kita bisa dapat sponsor? Oh bisa dong, buat proposalnya cepet, langsung. Yang buat proposal siapa? Ukti. Nah itu dia. Kami source-nya untuk bikin proposal secepat itu nggak bisa, akhi. Ya, antum kira antum ngomong sekarang besok udah jadi PDF proposalnya, nggak bisa. Harus dianalisa dulu. Sekarang mana konten proposalnya, pendahuluannya, siapa yang mau ngetik? Antum kalau misalnya menentukan 8 Oktober, tanya dulu resource-nya. Bukankah bisnis harus mempertimbangkan resource? Wah, gitu. Nanti kan ikhwannya, itu latihan di mana? Di syuro itu. Ngerti nggak maksudnya? Nangis-nangisan di situ gitu loh. Jangan sampai kamu udah masuk Indofood, udah masuk udah masuk Net TV, shock gitu loh. Orang tiba-tiba bisa ngecap sebebas-bebasnya. Saya dari Melbourne ya. Di Melbourne itu kayak Bandung, kota pelajar ya. Bahkan banyak teman-teman dari ras China daratan sekolah di sana. Apa yang menyebabkan Melbourne itu jadi kota pelajar? Karena budaya orang Melbourne yang free talk, apa sih? Gampang untuk explain something. Jadi dibilang pinter-pinter sih enggak, tapi suasana belajarnya membuat orang aman untuk mendeklarasikan pendapat. Clear? Itu yang menyebabkan sehat. Nah, Sebi harus begitu. Ya. Kenapa, Mbak? Syuro harus begitu. Communication, influence people. Clear? Leadership di sini. Siap berikutnya? Masih kuat? Masih kuat ya? Stand up comedy kok, masa nggak kuat ya? Yang keempat adalah manajemen organisasi. Yang keempat adalah manajemen, ya. Manajemen organisasi. Nah, ini tentang apa kawan-kawan sekalian? Ini tentang bagaimana Anda bekerja, working on goal, lalu kemudian Anda divine, ya. Anda divine pekerjaan-pekerjaan itu ke unit kerja, gitu. Lalu Anda make sure unit-unit kerja tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tadi untuk mencapai tujuan. Ini aja manajemen. Ya. Manajemen itu oke, kita goal mau kemana? Resource kita berapa kepanitiaan? Waktu kita tersedia berapa? Unit kerja yang ada berapa? Itu manajemen. Film mau launch di Agustus, berarti ngasih bertarung jadwal ke XX1 kira-kira bulan berapa? Berarti filmnya harus jadi di bulan berapa? Oh, bulan April. Kalau bulan April jadi, post pro tarik 1,5 bulan, berarti Januari, Februari, Desember sudah naik produksi. Kalau Desember sudah naik produksi, berarti skrip, production book harus selesai November. Ya, supaya bisa naik. Dealing artis kapan? Minta jadwal artisnya kapan? Itu pekerjaan-pekerjaan manajerial. Dan laksanakan hal manajemen ini sedari di kampus. Working on project gitu loh. Gini ya, di kelas Anda diukurnya dengan 3 atau 4 variabel. Ujian tengah semester, bener gak? Ujian akhir semester, absensi dan tugas-tugas atau praktikum, ya kan? Nilainya dibagi 100, ya kan? Dikali 100%. Di manakah indeks Anda berada? Benar? Ya kan? 85 ke atas A, 75 sampai 85 B, 65 sampai 75 C, 55 sampai 65 D, di bawah itu E. Jadi transkrip itu adalah sebetulnya pengukuran pada dua situasi besar kurang lebih, yaitu UTS dan UAS, yang itu dalam satu semester hanya terjadi 2 sampai 3 jam. Dipahami nggak maksudnya? Untuk satu mata kuliah transkrip. Sedangkan di pekerjaan itu teman-teman, ujiannya itu ya sepanjang kamu kerja. Kamu masuk dinilai, hari itu dinilai, tapping dinilai, ngerjain tugas dari bos dinilai. Dan nggak bisa kita jurusan pemasaran, ini mic-nya sampai nggak kuat nih. Nggak bisa kamu jurusan pemasaran, lalu kemudian ngomong sama Toyota, wahai Toyota, aku ini IP waktu di jurusan pemasaran 3,7. Ya, gaji besar dong, kata Toyota, jual Avanza dulu, ya kan? Jual Fortuner dulu. Bisa nggak kamu jual Fortuner dan jual Avanza?
Jadi ujiannya sangat lapangan. Ujiannya sangat apa? Lapangan banget gitu loh. Transkrip itu bukti kamu menyelesaikan ujian tulis itu dengan baik. Tapi waktu kamu kerja yang diuji apa? Lapangannya itu. Dan kita nggak bisa lagi ngebela-belain, nih loh Pak, nih loh Pak. Begitu masuk, all the same. Beneran loh. Yang 3,2, 2,7, 2,8 itu sama. Difahami nggak nih kawan-kawan? Ada nggak manajemen membedakan, oh itu cum laude loh, ada nggak? Nggak ada. Pertanyaannya sederhana, apakah orang itu bisa mencapai key performance indicator kerjanya? Apakah orang yang itu bisa mencapai pekerjaannya? Itu. Ya, apalagi nanti teman-teman doing business. Ya, teman-teman akan mengorganisasi banyak orang, merintah orang, negur orang. Negur orang butuh ilmu enggak? Ih, butuh ilmu, apalagi Anda dari Tatar Parahyangan ini. Paling gak enakan sama orang. Aku mau negur ya Allah. Nggak sampai hati, ya Allah, keponakan, Allahu Akbar, ya kan? Tarik nafas panjang. Nah, latihan dari sekarang. Di kampus nih, banyak kan kawan-kawan janji misalnya, wah proposal selesai tanggal 8 ya, sampai tanggal 9 nggak jadi tuh proposal. Baliho cetak tanggal 12 ya, acara tanggal 21, nyetak tanggal 18. Berdiri cuma sekali, zat gitu. Harusnya baliho itu dari acara H-2 minggu. Berapa banyak yang nyetak baliho aja nggak beres, ya? Desain korel aja nggak beres. Lo kan kita kan nggak dibayar Kang. Kalau nggak dibayar kan nggak profesional. Ada harga ada rupa. Lo gimana? Gitu loh. Kamu ini lagi latihan untuk nanti di industri. Kalau di kampus saja begini dan itu ya teman-teman ngerekam. Teman-temanmu ngerekam. Jadi kalau bosmu di sebuah tempat gitu ya nanya, kamu ada teman lagi nggak sih yang bagus sih? Katanya kamu lulusan SEBI kan aku mau manggil nih orang. Jangan Pak, ya Allah Pak, itu Pak, Allahu Akbar. Wes Pak, jangan Pak, aku tahu betul itu kayak apa orangnya. Nah kan begitu temanmu. Tapi kalau kamu kerjanya bagus, bosmu nanya, kamu kenal nggak ini SEBI angkatan? Weh Pak, Masya Allah Pak. Itu diriin baliho Pak, 4 bambu sendirian Pak, nggak tahu kita. X-Men. Ini orang bertanggung jawab Pak, beneran. Ini Pak, sacrifice pengorbanannya Bapak kalau bisa ngerekrut ini TOPB kita Pak. Sales kita pasti naik. Ya. Ini pengorbanannya luar biasa Pak. Aku tahu Pak siapa ini. Yakin Pak, potong telinga Pak, telinga potong. Kalau Bapak kecewa Pak, potong. Mau ngomong apa sih begitu? Jadi hati-hati Anda ini Anda ini direkam. Rekam jejaknya di kampus ngapain. Ya, track recordnya ini direkam, masuk organisasi direkam. Terus begitu. Nah yang terakhir ya, saya nggak berpanjang-panjang, nanti PR-nya langsung raca berat bisnis. Apa itu raca? Berarti berat bisnisnya kita hitung. Apa itu pasifa? Penjelasan atas aktivanya, jenis kelamin aktivanya. Dari 100 juta aset, berapa hutang? Taruh di liability. Berapa harta? Taruh di equity. Berapa modal awal? Berapa perubahan modal kalau ditarik privé dan seterusnya. Profit loss. Accrual. Anda cash basis atau accrual belajarnya di sini? Accrual ya. Kalau sales terjadi accrual, akui sebagai sales, mana piutang ya. Lalu kemudian mana profit? Kalau beli lemari jadi profit jadi cost atau enggak? Kalau beli motor jadi cost atau enggak? Uang bensin jadi cost atau enggak? Itu ada di profit loss. Sama yang terakhir adalah ini mah gampang, cash. Nanti turunannya ICF, OCF, FCF. Financing cash flow, operating cash flow, investing cash flow. Ya. Kenapa ini saya minta untuk difahami? Karena bisnis bahasanya ini, this is the language of business. Dan dimanapun Anda berada, language bisnisnya adalah ini. Makanya kalau kamu error nggak paham, segera pahami. Ya. Karena kalau jadi CEO, jadi manajer keuangan, jadi manajer operation, Anda akan bertarung sama ini. Ya. Kalau misalnya Anda paham dari awal di kampus tentang ini, kaya raya, becoming something, masuk mana aja cepet. Karena semua berkisar tentang uang. Mau parpol, mau yayasan, mau DKM masjid, mau bisnis, mau rumah tangga, bermain di sini. Luar biasa, 9.15 tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian. Keringetan ya.